pada pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membahas mengenai, coba kalian analisis ini foto apa ya? Tuyul. Dukun. Ini dukun. Disembur dukun. Ini apa? Berhala. Nah, sebelahnya ada apa? Hujan. Nah, Ibu semua sirik ya, Bu? perbuatan itu, Tidak boleh. ya semua perbuatan itu akan kita bahas pada materi pada hari ini, yaitu menghindari perbuatan syirik. Nah, kemudian sebelumnya ada yang tahu apa itu arti syirik? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik ini berasal dari bahasa Arab yaitu asyirku yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, ta'addudul alihati. Boleh bantu bila artinya? Kemusyrikan. Kemudian al-musyariku artinya Sekutu. sekutu. Kemudian Mbak Ana, nomor 3 apa? An-nasibu. Bagian. Nah, kemudian yang keempat dan itu coba Mbak Arina boleh Asyirkatu wasyarikatu. artinya persekutuan. Nah, kemudian syirik secara Ibu, anak Ibu bisa Astagfirullah. Ayo, kembali fokus pada pelajaran. Nah, jadi secara istilah syirik ini adalah perbuatan atau itikat menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi seakan-akan ada Tuhan selain Allah. Padahal Allah itu satu, Allah itu esa. Nah, dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 bahkan dijelaskan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, kemudian membahas dalil perbuatan syirik. Ibu mau minta tolong sama Mbak Arina untuk membacakan dalil perbuatan syirik. Monggo. Terima kasih Mbak Arina. Sekarang artinya kita baca bersama-sama ya. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Nah, jadi dapat disimpulkan syirik ini adalah perbuatan dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali ia bertaubat. Iya, seperti itu. Terus kemudian kita akan membahas mengenai macam-macam syirik. Nah, syirik ini terbagi menjadi 2, yaitu syirik akbar atau syirik jali dan kemudian syirik asghar dan syirik khafi atau sama-sama. Nah, syirik akbar ini artinya apa? Besar. Nyata, Bu. Iya, syirik yang nyata. Jadi syirik ini tuh menganggap ada sesembahan selain Allah. Jadi ada itu Bu bentuknya apa yang dia sembah gitu. Iya, nah seperti contohnya itu seperti ini. Ya Allah, Mas Ahan, Bu. Ya Allah, Jadi Masya Allah, sorry, Bu, itu pacar saya, Ibu. contohnya kan seperti ini. Misalnya ada fatwa nih. Itu pacar saya. Misalnya ada melihat cowok ganteng. Terus Mbak Fatwa memiliki kesal untuk terus Mbak Fatwa memiliki keinginan untuk memiliki Mas Arhan. Itu apa pacar saya, Ibu? Dan kemudian Mbak Fatwa datang ke dukun. Masih jadi laki, Ibu saya itu hormati dan dukun. Nah, iya. Misalnya ya, ini hanya contoh. Nah, itu Boleh ya, Bu? disebut dengan syirik asghar. Nah, jadi syirik yang benar-benar dilakukan gitu. Nah, kemudian ada syirik asghar. Nah, apa aja sih contoh dari syirik asghar ini? Nah, contoh dari syirik asghar, misalnya pernyataan seseorang kalau saya nggak ditolong sama dokter A, kemudian kalau saya tidak ditolong dengan dokter A, maka saya tidak akan sembuh. Padahal, ya, Itu sering banget. ya sebentar dulu ya. Padahal dokter ini hanya sebagai perantara yang maha menolong yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dapat diganti kalimatnya dengan jika Allah tidak menolong melalui perantara dokter A, maka saya tidak akan sembuh. Jadi hakikatnya yang menolong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, pintar. Kemudian bahaya perbuatan syirik. Nah, bahaya dalam perbuatan syirik ini apa aja? Yang pertama yaitu ada apa? Berbuat syirik akan
zakat, terus udah sholat 5 waktu nggak pernah bolong nih. Ternyata sia-sia hanya karena perbuatan syirik. Mau tidak? Enggak. Alhamdulillah dari. Nah kemudian yang kedua itu orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Kenapa disebut kezaliman yang besar? Karena menyekutukan Allah. Nah kemudian ada akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah untuk bila ini neraka jahanam ini adalah neraka yang dimana di dalamnya itu terdapat manusia-manusia yang melampaui batas dalam perbuatannya di dunia. Nah di dalam neraka jahanam ini nanti manusia itu akan dibuat sehina-hina mungkin sebagaimana yang telah ia lakukan di dunia. Kemudian cara menghindari perbuatan syirik. Nah yang pertama, selalu menegakkan sholat dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu kan fondasi agama. Nah apabila fondasinya saja sudah rubuh, bagaimana kita akan menegakkan agama kita gitu. Nah kemudian boleh dibacakan Mbak Nabila. Selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah karena dengan begitu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi. Nah apabila ketakwaan kita sudah meningkat, kita tidak akan berpikiran akan meminta tolong kepada selain Allah karena sebagaimana telah ditulis di situ, apabila kita meningkatkan takwa, Allah akan memberi jalan keluar atas masalah yang telah kita hadapi. Kemudian selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik adalah dosa paling besar. Nah dengan kita mengingat maka kita akan merasa takut untuk dekat-dekat, takut untuk melakukan dosa syirik. Nah kemudian boleh yang terakhir Mbak Aina membaca poin D. Baik Bu, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Nah, jadi ini sebagai contoh seperti ini. Misalnya Mbak Ana berada di kos, dia sholat 5 waktu. Berada di rumah, dia juga sholat 5 waktu. Artinya Mbak Ana mengetahui betul bahwa Allah Maha melihat dimanapun dan kapanpun. Nah, alhamdulillah sudah habis ya. Nah, Ibu mau bermain games. Ibu mau bermain games sambil belajar. Nah, kita sambil mengevaluasi apa aja yang sudah kita bahas tadi. Nah, boleh semuanya maju ke depan. Maju. Tidak. Ibu pada saya nempel bangku. Itu Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ini kelompok itik dan ini kelompok ikan. Oh, itik. Nah, jadi nanti dulunya kalau Ibu bilang kata ikan. Nah, berarti kelompok itik ini menangkap tangan ikan. Ini kalian tuh saling salaman gini. Mau. Nah, seperti itu. Ya. Enggak, ini tetap jauh. Jadi kalau misalnya ya. Ini tuh. Ya, nanti Ibu bilang ikan berarti itik yang menangkap ikan. Nah, apabila Ibu bilang itik berarti ikan yang menangkap itik. Jadi nggak boleh sampai kena ya Bu. Iya. Kita mulai ya. Ibu akan bercerita. Pada hari Minggu, Mbak Arina pergi ke pasar membeli iguana. Nah, di jalan ternyata Mbak Arina bertemu dengan seorang penjual ibu-ibu. Penjual ibu-ibu ibu-ibu ini ternyata memiliki 3 kilo daging itik. Berarti yang salah didiskualifikasi.
mendengar